Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rida? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang wanita karir yang sukses juga di bidang usaha. Beliau adalah Ibu Sri Wahyuni, SPMP. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah, Rida sehat dan baik. Alhamdulillah, usahanya terus melejit ini ya. Saya dengar terakhir apa ini? Toko donat ya. Bagaimana ini ceritanya kok sampai tentang riwayat usaha, terus pendidikan dulu bagaimana? Bu Sri, riwayat pendidikannya apa memang dari sarjana bisnisnya juga ada atau bagaimana? Kok saya lihat ini banyak sekali jenis usaha yang digelutinya, nggih. Ya, alhamdulillah. Ini cerita sejarah gitu, Bu, nggih. Jadi memang awalnya kita tinggal di lingkungan pedagang di desa, Bu. Iya, saya dari Kediri. Saya berasal dari desa terpencil di bawah kaki Gunung Kelut, dari Kediri. Nah, di sana orang tua memang berdagang. Terus kebetulan dari kecil saya suka membantu orang tua jaga toko seperti itu. Akhirnya sudah terbiasa di lingkungan usaha, di dunia usaha. Akhirnya setelah di Malang, waktu itu saya melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya. Alumni UB ya, Bu Sri. Di Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi. Setelah lulus dari Brawijaya, langsung menikah. Ketemu jodoh di UB. Habis itu terus buka usaha fotokopi di depan kampus Brawijaya. Waktu itu tahun 95. Tahun 95. Dalam usia yang masih sangat muda itu sudah punya usaha. Ya. Fotokopi yang sangat sukses waktu itu, saya masih ingat. Ya, biasa sebenarnya, Bu, karena zaman-zaman itu masih teknologi fotokopi itu belum secanggih sekarang. Jadi mungkin untuk pengadaan mesin fotokopi itu masih bisa terjangkau. Lah waktu itu karena suami masih melanjutkan kuliah S1, saya sambil buka usaha fotokopi, dan ada juga waktu itu usaha rental komputer. Dalam waktu yang bersamaan itu. Iya. Langsung dua jenis usaha. Iya. Karena sebelumnya suami memang sudah membantu usaha rental komputer. Waktu itu mungkin kalau orang di zamannya kuliah tahun 90-an mungkin masih ingat dengan rental Zenith. Ya, waktu itu agak terkenal karena nggak banyak jumlah rental yang buka, dan waktu itu memang sangat dibutuhkan sekali. Lokasinya juga sangat strategis ya, di depan kampus. Ya, alhamdulillah di dekat kampus Brawijaya. Jadi langganannya itu mulai dari Sabang sampai Merauke. Sekedar orang Malang ya. Iya, Bu. Nah, jadi ada rental komputer, kemudian kita buka fotokopi, terus kemudian buka warung telekomunikasi. Dalam waktu bersamaan itu. Iya. Karena pas itu lagi zamannya belum ada HP. Telepon masih juga. Iya, harus jadi subuh datang. Mahasiswa itu antri mau ngubungi keluarga itu mesti laris. Antriannya panjang. Iya, laris yang antri di wartel itu. Akhirnya
eh, kita buka dua apa ini namanya? Dua bilik. Apa itu nah, bilik ya, Ya, dua bilik itu mata. kok masih apa kurang, terus nambah lagi dua, jadi waktu itu ada 4. Cuman dengan berjalannya waktu itu ada HP, wartel sudah tutup. Kemudian di fotokopi juga ada teknologi yang semakin apa canggih dengan mesin-mesin yang apa itu bisa memakai alat seperti pasang USB itu, terus flash disk apa kayak gitu. Akhirnya karena ada pekerjaan yang lain, kita beralih ke pekerjaan yang lain. Langsung cepat ya. Iya, ya. Sebentar Bu Sri ya. Di usia belia itu sudah menciptakan lapangan kerja ya. Ya, sudah pegawainya alhamdulillah. Waktu itu? Ya waktu itu enggak banyak juga yang di fotokopi, bantu yang di rental komputer itu kebanyakan mahasiswa. Jadi mahasiswa sambil kuliah mereka sambil jaga gantian dengan apa teman-temannya gitu. Jadi misalkan pagi bisa jaga, nanti siang kuliah, sore jaga lagi kayak gitu Bu. Iya, ya ada beberapa lah mungkin itu waktu itu juga berkecimpung langsung sebagai manajernya ya. Luar biasa. Yang manajernya suami waktu itu ya. Terus dari wartel kemudian ke kebetulan ada rumah dijual pas itu di dekat tempat kami usaha fotokopi. Akhirnya kita alhamdulillah bisa beli rumah di situ. Terus kemudian kita ada usaha yang tutup karena sudah tidak jalan, kita buka usaha yang lain. Waktu itu sempat buka warung juga. Warungnya juga diberi nama Zenit. Warung makan karena di sekitar tempat kos. Jadi pasti mahasiswa butuh makan, butuh minum, langsung. Ya wis pokoknya makanan yang murah-murah, yang penting mahasiswa bisa beli dan kenyang gitu Bu. Lengkap sekali. Iya, ya alhamdulillah. Terus waktu itu saya ada kesempatan melanjutkan kuliah S2 karena kebetulan tinggal di depan Brawijaya dan ada informasi ada beasiswa dan bisa masuk di S2 Pertanian Manajemen Agribisnis. Lah setelah itu baru umur 34 tahun sudah hampir habis waktu yang yang dibutuhkan untuk masuk CPNS, baru saya daftar ya 1 kali itu Bu. Langsung lolos. Alhamdulillah langsung keterima dan waktu masuk itu saya sudah umur terakhir. Umur 35 tahun. Tadi beasiswa apa namanya yang S2 UB itu? Waktu itu penuh, itu jadi beasiswa sampai lulus S2 atau? Enggak, cuman beasiswa sampai 5 semester. Waktu itu sekali ya, karena S2 itu berapa? 3 tahunan, 6 semester. Jadi itu juga sudah punya momongan? Sudah Bu. Sudah. Punya baby, punya usaha, dan kuliah. Saya double bagi-baginya. Karir yang sukses. Ya, dibilang sukses juga enggak begitu Bu. Cuman kita jalani ya wis, apa yang bisa kita kerjakan. Kita ya mengatur waktu. Alhamdulillah masih kira-kira bisa. Setelah S1 berarti usia 24-an ya. Setelah 10 tahun berwirausaha kemudian menjadi CPNS. Menjadi pegawai. Tadi usaha di bidang apa saja Bu Sri? Setelah itu kayaknya saya dengar kos-kosan juga ya. Iya. Jadi setelah fotokopi kita nggak lanjut, kemudian wartel juga sudah nggak lanjut. Terus rental juga semakin banyak yang punya laptop, punya printer. Akhirnya
kita pindah rumah, menciptakan usaha yang lain, dan tempat yang dipakai warung itu dipakai juga usaha kos-kosan. Sampai sekarang ya, alhamdulillah sampai sekarang. Kayaknya tadi ada 10 macam loh usahanya ini. Allah. Boleh disebutkan semuanya ini Bu Sri? Ya, silih berganti Bu. Jadi yang usaha satunya sudah tutup, kemudian ada usaha lain, kebetulan suami ada di tempat tinggal yang baru ini ada lahan untuk peternakan kambing. Kemudian kita juga jual beli kulit kambing. Waktu itu ya Bu ya, jadi tahun 2001 dan sampai tahun 2021. 2001 mulainya 1 tahun. 2001 sampai 2021. 2001 sampai 2021. Jadi 20 tahun. 20 tahun. Yang usaha di peternakan, terus kemudian jual beli kulit kambing, terus jual beli kambing juga. Itu Bu Sri juga terjun. Iya, saya juga terlibat di situ karena dingin betul ya, membantu suami untuk pemasarannya, untuk ada juga kan kita menerima pesanan akikah itu untuk catering. Sampai itu sekarang juga sate kambing sama gulai. Kalau sekarang sudah tidak bisa jalan lagi Bu, karena yang jalankan sudah tidak ada. Gitu. Sampai memasaknya itu juga ada tim. Ya, ada. Jadi ada bagiannya. Kalau saya yang bagian gulai, yang suami waktu itu bagian nyembelih, bagian sate, bagian transport. Nggak banyak juga kita ada yang bantu. Jadi kan pesanan tidak setiap hari Bu. Jadi kita atur jadwalnya. Mungkin ya ada suka duka ya Bu Sri selama menggeluti 10 macam bidang usaha. Yang terakhir donat ini bagaimana kok? Sangat jeli ya dan sudah baru buka, sangat terkenal juga. Waduh. Langsung itu idenya. Gini Bu, jadi setelah Bapak nggak ada, itu kita sudah tidak mengusahakan di perkambingan. Iya, di peternakan itu sudah tidak ada yang melanjutkan. Nah, ini kita mikir-mikir apa kira-kira yang bisa kita usahakan lagi biar ada kegiatan yang lain selain nggak bisa diam gitu ya Bu Sri. selain jadi pegawai. Biar ada yang diurus Bu. Ya paling enggak dengan usaha itu selain kita itu bisa memberdayakan orang lain, ya mungkin orang yang biasanya lebih dekat dengan kita atau tetangga atau saudara seperti itu, ya mungkin kita bisa berbagi, terus bisa bersedekah juga lewat usaha itu, bisa ada pemikiran pemikirannya ini tetap jalan gitu Bu. Jadi kalau misalkan kita ada usaha itu kan kita mikir, oh iya besok itu apa yang harus kita siapkan, yang harus dibeli, ya yang harus dibeli untuk bahan-bahan yang ada di toko, yang kemudian berapa jumlah yang harus kita siapkan. Pokoknya pikiran ini mesti muter terus biar nggak kosong. Jadi biar nggak ada pikiran kosong atau pikiran yang justru membuat kita itu sedih atau
mikir yang kurang bermanfaat lah. Ya meskipun ada harus kita laksanakan kewajiban-kewajiban ibadah atau apa. Ya itu, tapi ada waktu-waktu yang lain yang kita gunakan untuk memikirkan orang lain juga gitu. Mungkin suka duka pasti ada ya Bu Sri. Kemudian dalam kurun waktu 10 tahun di bidang usaha tadi mungkin ada hal-hal yang mengesankan seperti itu Bu Sri? Banyak. Ya, termasuk pas di bidang apa kira-kira? Semuanya pasti ya, semuanya ada kesan yang iya, kalau namanya usaha itu dari pengalaman saya ya nggak mesti harus rame terus atau sepi terus kayak gitu, pasti ada fluktuasi. naik turun gitu. Tapi ada hal yang mungkin orang lain juga pernah mengalami ya. Kadang itu kita memang merasa agak kecapean juga gitu ya, agak kecapean. Terus kalau pas kita mikir, aduh kok saya kesel gitu ya, ya tiba-tiba gitu itu nggak tahu itu apa doa atau gimana, tiba-tiba itu ya sama Allah ya dikasih sepi dulu biar istirahat. Ya. Terus nanti kalau pas sepi kita mikir, wah kok sepi, kok nggak ada yang waktu itu saya ingat kalau pas urusan catering, urusan kambing kayak gitu, saya ingat itu, loh kok nggak ada orang pesen ya gitu. Tiba-tiba besoknya ada orang datang, iya, pesen kayak gitu. Jadi kok bisa gini gitu. Nah terus ada lagi, kalau saya ingat itu waktu saya bantu orang tua jaga toko, kalau misalkan di hari itu kebetulan orang tua saya buka toko underdeal Bu di Kediri itu, jadi saya selama hampir 10 tahun SMP sampai mau menikah itu saya jaga toko underdeal. Jadi apa? Tempa ya. Iya. Kalau pas satu hari itu ada orang bannya gembos. Itu kok kebetulan itu ada beberapa orang itu yang mengalami hal yang sama. Iya. Kayak beruntun gitu. Iya. Terus nanti kalau ada yang businya rusak, loh juga satu busi. Hari itu kok juga beberapa orang temanya sama. Busi. Iya, temanya gitu. Jadi kayaknya itu gitu. Jadi kalau orang jualan itu biasanya misalkan pas hari ini ya lagi sepi, biasanya di tempat lain ya gitu. Sama. Jadi ada ritmenya. Itu pengalamannya seperti itu. Tips-tipsnya ternyata bagaimana Bu Sri dalam mengelola sebuah usaha itu? Ya harus sabar. Telaten. Itu Bu, harus telaten, memang nggak bisa aduh kok sepi, wes tutup baik. Kalau di bidang on the deal apa juga kayak di kampung-kampung yang nanti ada orang seperti utang apa-apa itu ya. Juga mengalami apa enggak? Iya. Katanya itu ada. Ujiannya. Ada Bu, itu mesti ada itu. Iya. Biasanya seperti itu. Apalagi di desa. Kalau misalkan nggak ngasih pinjaman itu tetangga atau saudara yang nggak enak. Ya wes nggak apa-apa katanya ibu saya gitu dulu. Wes nggak apa-apa seakan gitu. Jadi alhamdulillah malah bisa membantu itu, alhamdulillah. Malah ada yang utang itu malah senang Bu. Alhamdulillah. Makanya Bu Sri kelihatan awet muda karena selalu energik dan sampai sekarang masih berjiwa usaha. Pesan-pesan Bu Sri untuk para generasi muda, yang para ini ya, anak-anak generasi milenial ini supaya tidak takut dalam menghadapi bisnis, membuka bisnis ini, bagaimana Bu Sri? Iya. Kalau saya lihat sekarang itu anak muda itu sudah banyak yang jadi pengusaha, banyak yang bergerak di entrepreneur Bu. Saya lihat begitu. Apalagi dengan teknologi digital sekarang ya, pemasaran bisa lewat online.
wis apa aja wis pakai HP gitu Antar kan. negara sudah nggak ada batas. Iya, ya, tidak ada batasnya. Jadi saya lihat sekarang ini malah justru pemuda-pemuda sekarang ini lebih cenderung mau berusaha, tapi dengan teknologi, berdampingan dengan teknologi. Iya, cuman memang saya lihat itu ada hal-hal yang kalau dulu waktu kita kecil itu apa ya, kayak tepo seliro, sosial apa ini, kemasyarakatan itu memang beda dengan agak luntur karena meskipun duduk berdampingan tapi ndak omong-omongan, ngomongnya sama HP. Karena HP itu kan menjauhkan yang dekat, katanya seperti itu ya, mendekatkan yang jauh. Iya, ya mudah-mudahan aja apa anak-anak muda ini meskipun apa ini meskipun sudah canggih ya dengan zaman yang modern seperti ini, masih punya ini jiwa tepo seliro, terus kemudian unggah-ungguh gitu Bu. Kalau luntur ya budaya. Iya, budaya Jawa ini terutama yang dilestarikan. Anak Jawa ini harus bisa ngerti boso. Ngerti boso Bu. Iya. Nah, dan harus ini tetap semangat menjalani tantangan ke depan ini. Karena nanti semakin ke depan ini tantangannya semakin berat. Seperti itu. Kalau pesan untuk para wanita ini, Bu Sri kan termasuk Sri Kandi dari Kediri yang sudah berhasil menggeluti bidang usaha ini, untuk para wanita ini bagaimana Bu Sri? Kalau untuk adik-adik atau mbak-mbak, ibu-ibu, meskipun kita ini ditakdirkan sebagai wanita yang bisa dibilang punya kedudukan second apa ini ya, tapi ndak boleh minder gitu. Jadi meskipun wanita, tapi ya tetaplah kita ditakdirkan sebagai wanita itu harus menghormati. Kalau yang sudah bersuami harus menghormati suaminya, harus taat, tapi ya harus membantu suami di bidang ekonomi biar kesejahteraan keluarga tetap terjamin. Dan kalau misalkan mengalami seperti saya sudah ditinggal suami, itu masih bisa eksis dan bertahan. Alhamdulillah Bu Sri, sudah banyak yang kita perbincangkan. Terima kasih atas tips-tipsnya kepada para generasi muda dan kepada para wanita. Semoga apa yang kita perbincangkan malam ini insya Allah banyak guna dan manfaatnya. Bu Sri semakin sukses usahanya, semakin sehat walafiat, bahagia bersama keluarga tercinta, putra-putri yang solih-solihah, sukses dunia akhirat. Baiklah sahabat Rida, sudah banyak yang kita perbincangkan dengan Bu Sri, seorang pengusaha, seorang wanita karir yang sukses. Beliau juga PNS di pemerintah Kota Batu. Ya. Jadi pesan untuk para generasi muda adalah meskipun ini sudah di era metaverse, era globalisasi, tapi jangan sampai luntur budaya timur, yaitu tentang sopan santun, tentang tepo seliro, juga melestarikan bahasa Jawa ini jangan sampai luntur. Juga pesan untuk para ibu, para istri, ini juga pastinya selalu
harus menghormati suami, tapi juga monggo kita berusaha untuk membantu ekonomi keluarga agar keluarga kita tetap eksis di dunia yang sangat tinggi persaingan dalam segala bidang ini. Baiklah sahabat Rida, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri bincang-bincang kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.